Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan hak istimewa Melayu. Di Indonesia mungkin hal ini terdengar cukup aneh karena dalam sistem negara Indonesia semua dianggap sama dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Namun jika kita bicara soal Malaysia maka ras yang paling diutamakan di sana adalah ras Melayu. Mengapa bisa seperti itu? Sejarah kolonialisme zaman penjajahan Inggris, 1800-an sampai 1957, Inggris sengaja membagi masyarakat Malaysia berdasarkan etnis, Melayu bertani di desa-desa. Cina bekerja di sektor pertambangan dan bisnis, dan India atau Tamil dipekerjakan di ladang-ladang karet. Karena itu, interaksi antar etnis sangat terbatas. Tidak seperti di Indonesia, di Malaysia dari awal orang Melayu, Cina, India sudah hidup dalam kelompok-kelompok terpisah. Waktu Malaysia merdeka, ada kesepakatan politik tidak tertulis bahwa Melayu diberi kedudukan istimewa. Hak keistimewaan dalam pendidikan, ekonomi, politik, karena dianggap penduduk asal. Sementara kaum Cina dan India diberikan kewarganegaraan penuh sebagai pendatang. Sebagian orang Melayu merasa identitas Melayu perlu dilindungi supaya tidak hilang di tengah dominasi ekonomi Cina. Sebagian orang Cina dan India merasa kurang adil karena tidak semua peluang diberikan setara. Ini membuat isu-isu seperti sekolah vernakular, lagu kebangsaan, bahasa resmi jadi sangat sensitif. Dari kacamata prinsip modern hak asasi manusia, itu bisa dianggap diskriminatif atau rasis struktural. Tapi mari kita bongkar pelan-pelan supaya kamu benar-benar paham kenapa Malaysia seperti itu, dan apa alasannya. Dari perspektif sejarah Malaysia. Waktu Malaysia mau merdeka, 1957, orang Melayu adalah mayoritas yang paling miskin. Orang Cina waktu itu menguasai banyak sektor ekonomi seperti perdagangan, pertambangan, perbankan. Jadi, bangsa Melayu merasa mereka perlu jaminan khusus supaya tidak dipinggirkan di negara sendiri. Mereka khawatir kalau tidak ada keistimewaan, mereka kalah bersaing. Maka, konsep hak istimewa Melayu dibuat bukan untuk menghina ras lain, tapi lebih ke affirmative action, tindakan korektif, di mana Melayu diberikan hak lebih sementara Cina dan India diberikan kewarganegaraan. Dari perspektif hak asasi modern kalau kita pakai standar HAM internasional, seperti prinsip PBB, memang seharusnya semua warga negara diperlakukan sama, tanpa memandang suku, agama, ras, dan asal-usul. Jadi dari sudut pandang dunia modern itu bentuk diskriminasi rasial. Debat internal di Malaysia, ada dua kubu besar. Kubu konservatif, sering dari partai seperti UMNO, PAS, mau mempertahankan keistimewaan Melayu. Dan ada kubu reformis, seperti DAP, PKR, dan banyak generasi muda, mau hapus diskriminasi berdasarkan ras dan fokus pada kebutuhan ekonomi, bukan ras. Kenapa UMNO dan PAS sangat vokal tentang Melayu itu Islam? Karena identitas Melayu di Malaysia sangat erat diikat dengan agama Islam. Dalam konstitusi Malaysia sendiri, pasal 160, definisi, Melayu, itu aneh, bukan cuma etnis tapi, seorang yang beragama Islam, berbicara bahasa Melayu, mempraktikkan adat Melayu. Jadi, kalau kamu etnis Melayu tapi bukan Islam, kamu secara hukum bukan Melayu. Jadi, mempertahankan Islam adalah Melayu bagi UMNO dan PAS itu seperti mempertahankan eksistensi bangsa mereka sendiri. Singkatnya, kalau Islam di Malaysia melemah, maka identitas Melayu ikut runtuh, itu ketakutan mereka. Apa yang ditakutkan dari kaum Cina dan India menurut kacamata UMNO PAS? Kalau dirangkum, ketakutan mereka itu lebih ketakut dominan ekonomi menjadi dominan politik. Sejarahnya begini, orang Cina di Malaysia sudah lama kuat di ekonomi seperti pedagang, properti, korporasi besar. Orang India juga banyak di sektor profesional, dokter, pengacara. Yang dikhawatirkan kalau demokrasi penuh diterapkan tanpa keistimewaan Melayu, orang Melayu, sebagai mayoritas, takut dikalahkan di tanah sendiri dalam sektor ekonomi dan kekuasaan. Ada ketakutan bahwa Cina atau India akan perlahan-lahan menguasai Malaysia kalau sistem meritokrasi penuh diberlakukan. Mereka merasa, kalau kami lepas hak istimewa, kami akan tertindas di negara kami sendiri. Ini ketakutan historis yang diwariskan turun-temurun. Padahal realitanya belum tentu begitu. UMNO dan PAS menjaga narasi, Melayu itu Islam, sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Ketakutan terhadap kaum Cina dan India adalah warisan sejarah dan politik, bukan selalu berdasarkan realitas. Banyak pendukung mereka karena kombinasi ketakutan, loyalitas lama, media yang dikontrol, dan tingkat pendidikan politik.
Gimana reaksi orang Cina dan India di Malaysia saat dengar narasi, Melayu terancam di negeri sendiri? Secara umum, reaksi mereka campur aduk, tapi dominan lebih ke kecewa, capek, dan merasa tidak adil. Kebanyakan komunitas Cina dan India merasa, loh, kami juga rakyat Malaysia, lahir di sini, bayar pajak, cinta negara. Kok malah dianggap ancaman? Atau, kami bukan mau rampas apa-apa, cuma mau peluang yang adil. Ada perasaan disisihkan, selalu dianggap outsider meskipun mereka sudah generasi ketiga atau keempat di Malaysia. Khusus orang Cina mereka sering frustasi karena sudah lama mendominasi sektor bisnis, tapi tetap dianggap orang asing. Mereka lebih memilih low profile, fokus kerja keras, bisnis, pendidikan. Banyak juga yang merasa, daripada ribut politik, mending sukses diam-diam. Tapi di dalam hati, mereka merasa sakit hati karena akses ke pendidikan tinggi, universitas negeri, dan jabatan pemerintah dibatasi akibat kebijakan rasial. Contoh nyata, banyak pelajar Cina pintar tidak bisa masuk universitas negeri karena sistem kuota untuk Melayu. Akibatnya, banyak orang Cina memilih kuliah di luar negeri, Australia, UK, Singapura. Khusus orang India, komunitas India Malaysia lebih beragam. Ada yang profesional, dokter, pengacara, tapi banyak juga yang masih miskin, terutama keturunan buruh ladang zaman kolonial. Mereka sering merasa terjepit dua kali, tidak diutamakan oleh kebijakan negara, tapi juga tidak diakui sebagai pribumi. Reaksi mereka, marah, kadang protes lewat organisasi seperti Hindraf, Hindu Rights Action Force. Tapi sebagian besar akhirnya mengalah dan bertahan dalam sistem yang berat sebelah. Kalimat yang sering diucapkan Cina dan India tentang narasi, Melayu terancam, adalah, kalau kami betul-betul mau ancam, ekonomi Malaysia sudah kami kuasai dari dulu. Atau, kami cuma minta peluang sama rata, bukan rampas hak orang. Atau, kita semua lahir di Malaysia, kenapa masih dipisahkan? Kenapa respon Cina dan India tidak heboh? Karena, takut backlash, kalau terlalu vokal, bisa dituduh menghina Melayu Islam. Strategi bertahan, lebih baik diam, kerja keras, sukses pelan-pelan. Prioritas hidup, banyak Cina dan India lebih fokus ke ekonomi, pendidikan anak, dan keluar dari sistem diskriminatif diam-diam. Ada pepatah tak resmi di komunitas Cina Malaysia, diam itu emas. Kalau bicara salah, kalau diam, bisa jalan terus. Kesimpulannya, orang Cina dan India di Malaysia mayoritas merasa ucapan Melayu terancam itu bukan ancaman, mereka ingin diterima sepenuhnya, capek dengan politik rasial, tapi tetap sabar, strategis, dan survive dalam kondisi yang tidak ideal.